Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, ruang tempat bicara hukum bersama saya Bram Fikma dan rekan saya. Bribtu Fatoni Mansur. Pada kesempatan ini kami akan berbicara tentang penanggulangan potensi konflik pada saat pesta demokrasi. Karena apa? Konflik ini tadi ketika pesta demokrasi sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara paslon satu dan paslon lainnya, ini chaos, antara tim C1 dan tim C lainnya, ini chaos. Apakah itu berdasarkan black campaign ya, apakah itu berdasarkan money politik atau berdasarkan tentang masalah SARA. Nah, jangan sampai pesta demokrasi ini tadi berujung pada konflik karena hal-hal yang tidak diinginkan atau karena hal-hal kecil. Nah, pada kesempatan ini kami akan berbicara sedikit ya tentang bagaimana penanganannya, bagaimana penegakan hukumnya apabila terjadi konflik saat pesta demokrasi. Nanti ada rekan saya Bribtu Fatoni Mansur ini akan menjelaskan tentang masalah tersebut. Oke rekan-rekan, langsung saja kita dengar penjelasan dari Bribtu Fatoni Mansur tentang penanggulangan potensi konflik pesta demokrasi itu bagaimana. Silakan. Terima kasih untuk Pak Bram Fikma. Jadi pertama tentang konflik. Konflik itu adalah suatu perbedaan pendapat, Ya. Di mana perbedaan pendapat itu dapat menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, terganggunya harkam tipmas dalam masyarakat. Kemudian yang pertama yaitu Polri harus netral, jadi netral harga mati, tidak memihak dari pihak manapun. Kemudian yang kedua, peran Polri yaitu memberi rasa aman, nyaman agar tercipta atau terselenggaranya pesta demokrasi dengan aman, damai dan lancar. Kemudian dari langkah-langkah Polri itu sendiri agar tidak terjadi potensi konflik dalam pesta demokrasi adalah yang pertama, Polri itu melakukan penggalangan. Yang kedua, Polri melakukan pemetaan daerah-daerah rawan konflik atau tokoh masyarakat atau siapa saja yang dapat menyebabkan konflik. Kemudian kita lakukan dari Polri lakukan deteksi dini. Seperti apa daerah-daerah atau seperti apa sumber-sumber potensi konflik. Jika sudah dilakukan pemetaan, maka kita dapat dengan mudah menentukan langkah-langkah seperti apa ke depannya. Oke, itu Fatoni Mansur. Untuk terjadi potensi konflik sendiri, jadi setiap daerah itu kan berbeda-beda. Jadi harus ada hal yang dilakukan berarti ya, tadi deteksi dini seperti itu. Jadi cara untuk melakukan penegakan hukum ini berbeda juga berarti seperti itu ya? Untuk penegakan hukum, ya. Saya rasa tetap sama Pak ya? Iya. Sama. Jadi siapapun itu, apakah dia dari paslon atau siapa saja, tetap kita akan proses secara hukum. Nah, jika terbukti dia memang melanggar aturan-aturan yang berlaku dalam pesta demokrasi. Iya, oke. Maksud saya gini, Saudara Bribtu Fatoni Mansur. Di Lampung Utara misalkan, ini ada 23 kecamatan misalkan. Nah, di setiap kecamatan ini kan tadi potensi konfliknya berbeda-beda seperti itu. Jadi dari penegak hukum sendiri mengetahuinya bagaimana ini? Mengetahuinya yaitu dengan pemetaan tingkat kerawanan umpamanya di 23 kecamatan itu di mana saja tingkat kerawanan yang tinggi, ataukah dengan kita mengetahui tingkat kerawanan itu melalui pemetaan, maka kita dapat dengan mudah menentukan langkah-langkah apa yang dilakukan jika terjadi potensi konflik. Oke. Tadi sudah kita dengarkan ya tentang penanggulangan konflik pada saat pesta demokrasi. Ini terakhir ini
Bribtu Fatoni Mansur, saya mau menanyakan mungkin di Lampung Utara atau di kecamatan ya kan, atau di daerah yang ada di Lampung Utara, pernah tidak terjadi konflik terhadap pesta demokrasi ini? Di Lampung Utara sendiri, saat pesta demokrasi pernah terjadi potensi konflik antara tim ses paslon, yaitu melalui media sosial. Kemudian langkah dari kepolisian sendiri melakukan penggalangan terhadap tokoh-tokoh yang berpengaruh antara tim ses paslon tersebut agar potensi konfliknya tidak meluas. Jadi gitu ya, ketika ada konflik di daerah tersebut ya kan, pada saat pesta demokrasi ini diupayakan dulu seperti itu dari penegak hukum untuk bisa bermusyawarah ya. Iya. Masih didepankan itu ya, dipanggil seperti itu tokoh-tokoh atau orang-orang yang berpengaruh di situ untuk bisa didamaikan ya, agar tidak berlanjut seperti itu. Oke, terakhir ini Bribtu Fatoni Mansur, harapan-harapannya agar pesta demokrasi Lampung Utara nantinya ini bisa berjalan aman, tertib dan aman. Untuk harapan dari kami kepolisian mengajak kepada masyarakat Kabupaten Lampung Utara, jika kita saat menyelenggarakan pesta demokrasi, kita harus hadapi dengan kepala dingin dengan lapang dada. Dengan judulnya saja pesta demokrasi, jadi kita harus hadapi baik itu dengan sukaria, apapun hasilnya, mungkin karena bukan rezeki, jadi kita harus terima dengan lapang dada, dan mudah-mudahan dengan seperti itu Kabupaten Lampung Utara semakin maju ke depannya. Oke kawan-kawan, tadi kita sudah membahas tentang penanggulangan potensi konflik pada saat pesta demokrasi. Jadi walaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus tetap berlapang dada ya kan, untuk bisa menerima siapa nanti yang akan terpilih seperti itu untuk memimpin. Jadi kita kedepankan juga aturan-aturan ya atau regulasi yang ada agar pemilihan pesta demokrasi ini jauh dari konflik-konflik yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.